Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik selalu. Anak-anak yang terkasih, berjumpa kembali dengan Bapak Endi Prianto dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita masih melanjutkan materi yang lalu dengan judul Peran Gereja bagi Perkembanganku. Jadi materi hari ini melanjutkan materi yang lalu dengan judul Peran Gereja bagi Perkembanganku. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Maka anak-anak yang terkasih, mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk berdoa. Maka mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sejak semula Engkau menghendaki agar kami senantiasa membangun relasi yang erat denganmu. Kami bersyukur berkat jasa orang tua kami, tokoh-tokoh gereja, para nabi dan semua orang beriman lain, terutama berkat jasa Yesus Kristus yang menjadi teladan iman kami. Engkau telah membimbing kami menjadi anak-anak-Mu. Semoga kami senantiasa berusaha agar hubungan kami dengan-Mu semakin erat, tidak tergoyahkan oleh kepentingan apapun. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih kalian sudah memulai kegiatan kita hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar dari pengalaman seseorang yang ikut terlibat dalam kegiatan menggereja. Salah satunya yang diikuti mereka adalah kegiatan Legio Maria. Ya, jadi pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar dari sebuah cerita. Tidak hanya sekedar cerita, tapi pengalaman hidup bagaimana seseorang terlibat di dalam kegiatan menggereja. Salah satunya adalah ikut terlibat dalam kegiatan Legio Maria, yang dimana kegiatan tersebut adalah tidak hanya mengembangkan secara sosial, ya, kemasyarakatan, tetapi juga dapat mengembangkan diri dalam hal iman. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan mencoba melihat dari ajaran gereja tentang peran gereja dalam perkembangan pribadi. Jadi hari ini kita akan belajar, ya, mendalami ajaran gereja tentang peran gereja bagi perkembangan kita. Maka yang pertama adalah dari teks kitab suci. Dari mana? Dari Roma bab 10 ayat 14 sampai dengan ayat 15, ya kan? Nah, anak-anak, Bapak bacakan, anak-anak menyimaknya. Ya, jadi Bapak bacakan, anak-anak menyimak dalam hati dan mengikutinya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya?
Jika mereka tidak percaya kepada Dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, anak-anak yang terkasih, ini dari teks kitab suci dari Roma bab 10 ayat 14 sampai dengan 15. Yang menarik adalah yang ayat terakhir, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini dari teks kitab suci. Lah, dari ajaran gereja bagaimana? Mari kita lihat dari Katekismus Gereja Katolik artikel 2030. Nah, 2030. Bapak bacakan lagi. Anak-anak menyimaknya. Seorang yang dibaptis menjalankan perutusannya di dalam gereja. Persekutuan semua orang yang dibaptis. Dari gereja ia menerima sabda Allah yang mencakup petunjuk-petunjuk hukum Kristus. Dari gereja ia menerima rahmat sakramen-sakramen yang menguatkannya di jalan. Gereja memberi kepadanya contoh kekudusan. Di dalam perawan Maria tersuci, ia melihat bentuk dan sumber kekudusan ini. Ia melihatnya dalam kesaksian murni dari mereka yang menghidupinya. Ia menemukannya dalam tradisi rohani dan dalam sejarah panjang yang kudus, yang mendahulunya dan yang hari peringatannya sekarang dirayakan dalam liturgi. Nah, anak-anak yang terkasih, di dalam teks kitab suci tadi dikatakan bahwa betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi ketika kita terlibat, ketika kita hadir di dalam suatu kelompok, ya kan, di dalam hidup menggereja, luar biasa kehadiran kita rupanya anak-anak ya. Kehadiran kalian ditunggu ya. Dengan hadir saja anak-anak luar biasa bahwa memberi dampak bagi yang lainnya. Dan itu ditegaskan dari Katekismus Gereja Katolik artikel 2030 dikatakan bahwa ya kan, ia menemukannya dalam tradisi rohani dan dalam sejarah panjang para kudus yang mendahulunya dan yang hari peringatannya sekarang dirayakan dalam liturgi. Betapa orang-orang kudus juga mempengaruhi ya di dalam hidup proses beriman kita. Ya, dalam proses hidup beriman kita yang bagaimana harus terlibat, harus melibatkan diri, harus terjun aktif, tidak hanya untuk pribadi tetapi juga untuk yang lainnya. Ternyata para kudus juga memberikan pengaruh bagi kita, bagi adik-adik, bagi anak-anak kita semua, bahwa betapa pentingnya peran para pendahulu dalam iman kita akan Tuhan, akan Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, supaya anak-anak lebih paham maksud dan tujuan dari teks kitab suci maupun ya kan
Katekismus Gereja Katolik ada pertanyaan. Yang pertama adalah, apa peran yang diberikan orang-orang yang lebih dahulu beriman bagi kita yang hidup zaman sekarang? Jadi apa sih peran yang diberikan orang-orang yang dahulu, ya, orang-orang yang lebih dahulu beriman bagi kita yang hidup zaman sekarang? Apa peran yang diberikan orang-orang yang lebih dahulu beriman? Ya. Lalu yang kedua adalah, bila para pendahulu mempunyai peranan dalam kehidupan iman kita, apa yang selayaknya kita perbuat? Jadi bila para pendahulu punya peranan dalam kehidupan iman kita, apa sih yang selayaknya kita perbuat? Atau diem? Atau melanjutkan? Atau masa bodoh? Nah, silahkan anak-anak untuk mengembangkannya jawabannya. Lalu yang ketiga adalah, apa saja yang diberikan gereja? Ya kan? Ini konteksnya gereja. Demi perkembangan kepada anggotanya. Apa saja yang diberikan gereja demi perkembangan kepada anggotanya? Wadah mungkin, wadah kegiatan mungkin, bisa mestinya, ya kan? Bisa pendalaman kitab suci, dan bisa yang lain-lain. Jadi apa saja yang diberikan gereja demi perkembangan kepada anggotanya. Nah, anak-anak, silahkan anak-anak menjawabnya, ya kan? Menjawabnya dan ditulis di dalam buku catatan supaya anak-anak dapat nilai. Paham ya anak-anak ya? Oke. Baik, anak-anak yang terkasih, mari kita lihat peneguhannya seperti apa. Ya, peneguhannya seperti apa. Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, ternyata, ya kan, ternyata untuk mengembangkan diri kita, ya, mengembangkan diri kita, dapat belajar dari berbagai macam sumber. Ya, jadi untuk mengembangkan diri kita itu dapat belajar dari berbagai sumber. Salah satu sumber dapat kita temukan dalam komunitas jemaat beriman, ya, itu. Banyak sikap dan keteladanan tokoh-tokoh umat yang terlibat dalam gereja yang dapat menjadi pelajaran bagi kita. Anak-anak yang terkasih, umumnya orang-orang yang terlibat itu adalah dengan penuh semangat dan dengan sukarela. Mereka itu aktif di dalam kegiatan menggereja, padahal untuk itu mereka seringkali harus berkorban tenaga, waktu, pikiran. Mereka bekerja tanpa pamrih. Lah, keteladanan semacam ini dapat ditiru oleh kita agar kita pun, ya kan, semakin bertumbuh menjadi pribadi yang sama dengan mereka. Jadi hendaknya kita itu mencontoh orang-orang yang melibatkan diri di dalam pengembangan iman mereka di dalam gereja. Maka kita itu hendaknya contoh mereka. Ya, ini. Lah, yang berikutnya adalah Rasul Paulus di dalam bacaan yang tadi kita dengarkan bersama-sama dalam suratnya kepada umat di Roma memberi penegasan tentang peranan orang-orang beriman yang lebih dahulu bergabung dalam gereja. Ya, jadi penegasan tentang peranan orang-orang beriman yang lebih dahulu bergabung dalam gereja. Melalui kesaksian mereka,
Jadi melalui kesaksian hidup dan iman mereka, ya kan, iman gereja akan Yesus Kristus dan para pelayan terus diteruskan dari generasi ke generasi, sehingga, ya kan, manusia yang lahir di kemudian hari dapat mengenal Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya, ini jadi terus, ya, diteruskan dari ke generasi ke generasi. Lah, atas jasanya itu, ya, atas jasa-jasanya itu kita tidak dapat melupakan begitu saja. Kita hendaknya mendoakan mereka, ya, kita hendaknya mendoakan mereka seandainya kita tidak atau belum bisa terlibat di sana. Tetapi terutama kita dapat meneladan hidup mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita itu diajak untuk selalu mendoakan bagi orang-orang yang melibatkan dirinya di dalam proses pengembangan iman gereja. Tetapi tidak hanya sekedar berdoa, hendaknya kita juga mencontoh, meneladan hidup mereka untuk kita hidup sehari-hari. Bagaimana dia mau melibatkan dirinya, ya kan, itu. Lah, dalam gereja, ya kan, dalam gereja kita memperoleh yang pertama, ya, apa yang kita peroleh ketika kita terlibat di sana? Yang pertama ada sabda Allah yang mencakup hukum-hukum Kristus. Jadi yang kita dapat ada sabda Allah, firman Tuhan yang memberikan ajaran-ajaran kepada kita, hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik yang harus tidak kita lakukan. Lalu yang kedua adalah rahmat sakramen, ya kan, rahmat sakramen. Lalu yang ketiga adalah teladan kekudusan. Nah, inilah peneguhan, ya, dari ketika kita belajar peran gereja bagi perkembanganku, ya. Di satu sisi iman itu untuk pribadi, berasal dari pribadi, tetapi di lain sisi iman itu juga membutuhkan orang lain. Bagaimana tadi, ya, orang-orang kudus memberikan contoh pada kita. Kita belajar dari orang-orang kudus. Kita belajar dari orang-orang yang lebih dahulu beriman akan Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita refleksikan sejenak materi yang sudah kita pelajari bersama-sama ini. Maka mari kita hening sejenak. Anak-anak yang terkasih, apakah selama ini saya sudah mengenal warga Katolik di sekitar tempat tinggal kita? Jadi apakah selama ini saya sudah mengenal warga Katolik di sekitar tempat tinggal kita? Apakah saya mengenal pemuka umat di lingkungan saya, ketua stasi, ketua lingkungan, ketua wilayah, katekis, guru agama, dan lain sebagainya? Apakah saya mendoakan para pemimpin gereja saya? Sudahkah kalian mendoakan? Atau jangan-jangan kalian lupa, baik mendoakan diri sendiri maupun orang lain? Apakah saya terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan, secara khusus menggereja? Apakah kehidupan iman saya dapat diteladani oleh teman-teman? Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang ucapkanlah doa untuk salah seorang umat, pemuka umat, atau pemimpin gereja yang ingin kamu doakan. Lalu
buatlah niat untuk terlibat dalam salah satu kegiatan gereja sehingga imanmu dapat semakin berkembang. Jadi tugas kalian adalah buatlah niat untuk terlibat dalam salah satu kegiatan beragama. Kalau yang Katolik ya ke gereja, yang Kristen ya ke gereja sesuai dengan agamanya, yang Islam, yang Hindu, Buddha, Konghucu. Silahkan membuat niat masing-masing untuk terlibat ya dalam salah satu kegiatan yang ada di tempat agama kalian masing-masing, sehingga imanmu dapat semakin berkembang. Lah, nanti ya mintalah tanda tangan orang tua. Ya. Jadi nanti misalkan saya karena orang Katolik ya usia SMP ikut misdiner, silahkan nanti mintalah tanda tangan orang tua kalian. Lalu yang Islam, yang Hindu, yang Buddha, silahkan disesuaikan, lalu mintalah tanda tangan sebagai nilai keterampilan. Ya kan? Jadi tugasnya itu dua. Satu, menjawab dari teks kitab suci untuk pengetahuan. Yang kedua adalah sebagai nilai keterampilan kalian membuat satu niat lalu ditandatangani oleh orang tua. Paham ya anak-anak ya? Oke, Bapak harap kalian paham, kalian mengerti. Lah, anak-anak yang terkasih, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa pembuka, doa penutup. Maka mari kita buat tanda salib lalu menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita nyanyikan bersama-sama Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus saling melayani, dalam Yesus saling melayani, dalam Yesus saling melayani, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus saling melayani, dalam Yesus saling mengasihi, dalam Yesus saling mengasihi, dalam Yesus saling mengasihi, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus saling mengasihi. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya ya. Jangan lupa tugas kalian dikumpulkan supaya kalian mendapat nilai. Terima kasih dan Tuhan memberkati kalian semua. Amin.